You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Franco Morbidelli yakin Marc Marquez akan juara MotoGP 2025. Trofi bisa disiapkan. Franco Morbidelli, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, menyatakan keyakinannya bahwa Marc Marquez tak hanya akan memenangkan kejuaraan dunia MotoGP 2025. Tetapi gelar tersebut sudah bisa dipastikan lebih awal. Menurut Morbidelli, hanya cedera serius yang mampu menghentikan laju impresif sang Baby Alien musim ini. Hingga seri ke-12 musim ini, Marc Marquez memimpin klasemen dengan 381 poin, unggul jauh 120 poin dari pesaing terdekatnya, sang adik Alex Marquez dari Gresini Ducati. Koleksi 8 kemenangan utama dan 11 kemenangan sprint race semakin menegaskan penguasaan mutlaknya. Morbidelli memuji aspek teknis Marc, pengereman, manajemen ban, dan ketahanan fisik yang berada di level tertinggi. Menurutnya, performa tersebut menjadikan Marc sebagai kandidat juara paling realistis. Saya yakin Marc Marquez akan memenangkan gelar musim ini, ujar Morbidelli dengan mantap. Hanya cedera yang bisa menghentikan laju impresifnya, tambahnya. Morbidelli menilai bahwa tidak ada pembalap lain yang bisa menyamai konsistensi dan kecepatan Marc. Meski begitu, ia juga menambahkan, jika kondisi fisik Marc terganggu secara serius kelak, maka segalanya bisa berubah. Lebih personal, Morbidelli mengalami titik balik di seri Argentina Autodromo Termas de Rio Hondo. Trio podium dipimpin Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli, podium MotoGP pertamanya sejak 2021. Momen ini dinilai sebagai momentum kebangkitan karirnya. Setelah sempat kesulitan di musim sebelumnya, Morbidelli berharap hasil ini membuka babak baru yang lebih positif. Saya berharap ini menjadi awal dari babak baru, katanya. Salah satu modal kuat Morbidelli tahun ini adalah pengalamannya mengendarai Ducati EP24. Motor ini bukanlah hal baru. Karena dulu waktu masih di Pramac Racing, motor inilah yang dikendarainya. Familiaritas dengan paket ini menjadi keuntungan besar. Gabung dengan tim VR46 milik Mentor Rossi juga menambah kenyamanan. Ia merasa kembali ke lingkungan yang mirip rumah, dan mendapat paket kompetitif dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang baru didukung resmi Ducati sebagai satelit premium. Bola.com bahkan menyebut Morbidelli sebagai kuda hitam musim ini. Jika fisiknya prima dan adaptasi dengan EP24 berjalan optimal, ia berpotensi menjadi rival serius bagi kedua rider Ducati pabrikan. Terlebih, tim VR46 kini memiliki dukungan pabrikan, menjadikannya sebagai tim satelit utama Ducati, peluang besar tampil gemilang. Bagaimanapun, Morbidelli mengakui bahwa masih banyak aspek yang perlu disempurnakan. Ia bisa saja tetap tertinggal di bawah Marc atau sang saudara Alex, serta Francesco Bagnaia yang juga kompetitif. Seberapa besar tekanan Marc bisa diredam oleh faktor non-fisik seperti mental atau strategi, menjadi kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan Morbidelli. Namun musim ini Marc menunjukkan konsistensi luar biasa. Selain Morbidelli, pesaing muda seperti Alex Marquez terlihat semakin kuat di sesi lap awal Ajax kompetisi dan sprint race. Model performa Marc pun digambarkan unggul meski di tikungan kanan cepat. Menurut Morbidelli, satu-satunya skenario yang bisa menghentikan Marc adalah cedera besar. Motor terbaik, fisik prima, pengalaman luar biasa, semua mendukung dominasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa faktor kecil seperti kestabilan mental, adaptasi trek, dan strategi tim bisa membuat perbedaan di akhir musim. Dengan semangat yang menyala dan tekad yang bulat, Franco Morbidelli tampil percaya diri menatap MotoGP 2025. Ia tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia. Bahkan menyarankan trofi bisa mulai disiapkan. Namun, Morbidelli juga melihat celah kondisi fisik Marc adalah satu-satunya titik lemah yang bisa mengubah segalanya. Podium di Argentina menjadi titik balik baginya. Bukan sekadar prestasi, tapi pernyataan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi bersama para pembalap Ducati elit. Berbekal keakraban dengan motor EP24 dan tim VR46 yang solid, Morbidelli merasa siap membuat kejutan demi kejutan. MotoGP 2025, baginya, bukan hanya tentang dominasi Baby Alien.
Ini soal siapa yang mampu membaca momen, memanfaatkannya, dan mengguncang peta persaingan. Di tengah hingar-bingar lintasan, Morbidelli bukan sekadar peserta, ia adalah sosok yang siap menulis ulang cerita. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Casey Stoner peringatkan semua pembalap MotoGP. Marquez sudah kembali dan kini tanpa rasa takut. Dunia MotoGP 2025 kembali bergetar. Kali ini bukan karena mesin Ducati yang menggila atau strategi tim-tim papan atas. Nama Marc Marquez kembali jadi pusat perhatian, dan komentar pedas datang dari sosok legendaris, Casey Stoner. Juara dunia 2 kali itu tak ragu menyebut bahwa rival-rival Marc harus bersiap menghadapi versi paling mematikan dari sang baby alien. Menurut Stoner, Marquez kini tampil lebih cerdas, lebih tenang, namun tetap mematikan. Dan yang paling mengerikan, ia tak lagi kenal rasa takut. Stoner yang dikenal sebagai pembalap brilian dengan feeling tinggi terhadap motor, mengungkapkan bahwa gaya balap Marc Marquez telah berubah drastis dibanding masa-masa awal karirnya. Marc dulu seperti bom waktu, hebat, tapi rawan meledak. Sekarang dia jauh lebih tenang dan efisien, ujar Stoner dalam wawancara eksklusif. Ia mengacu pada masa saat Marquez bersama Honda, ketika ia sering mengambil risiko berlebihan demi mengejar podium, dengan hasil yang tak jarang berujung kecelakaan. Kini, menurut Stoner, hal itu tak lagi diperlukan. Motor Ducati EP25 begitu kuat. Dia tak perlu memaksa lagi. Dia cukup balapan cerdas, dan hasilnya tetap luar biasa. Menurut Stoner, performa Ducati musim ini membuat semua pembalap, terutama Marquez, bisa mengatur balapan dengan cara berbeda. Tidak ada lagi gaya, kamikaze, atau manuver nekat yang merugikan. Motor kini stabil, bertenaga, dan nyaris tanpa celah. Stoner bahkan mengatakan bahwa inilah pertama kalinya Marquez punya motor ideal yang bisa sepenuhnya mengakomodasi gaya balapnya. Motor ini memberi Marquez kebebasan. Ia bisa menyerang kapan saja, tanpa harus mempertaruhkan segalanya, jelasnya. Perubahan gaya balap Marquez dibuktikan oleh statistik musim 2025. Dari 12 seri yang telah berlangsung, ia menyabet 8 kemenangan balapan utama, 11 kemenangan sprint, dan memuncaki klasemen dengan 381 poin. Ia unggul lebih dari 120 poin atas rival terdekatnya, yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Dia tidak cuma menang. Dia mendominasi, ucap Stoner. Stoner menyebut transformasi ini bukan hanya karena motor, tapi juga karena perubahan pola pikir. Marc tak lagi sekadar pembalap cepat, dia sudah menjadi pembalap cerdas dan strategis. Casey Stoner yang terkenal tajam dalam menilai gaya balap menyebut bahwa Marquez kini tampil dengan rasa hormat lebih besar terhadap lawan-lawannya di lintasan. Tidak ada lagi duel sembrono atau tikungan nekat. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menjaga. Kita melihat Marquez yang lebih dewasa. Tapi jangan salah, dia tetap predator. Hanya saja kini lebih elegan. Menurut Stoner, perubahan ini membuat Marquez jadi pembalap paling berbahaya musim ini. Karena ia punya semuanya, motor tercepat, mental juara, dan kecerdikan balapan. Di balik performa cemerlang itu, Marquez juga telah mencatatkan tonggak sejarah pribadi, 160 podium MotoGP, menyamai milik legenda lain. Ia sekarang tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia ke-9, yang bisa menyamai rekor Valentino Rossi dan bahkan mengancam rekor Mick Doohan. Stoner tak ragu menyebut bahwa hanya satu hal yang bisa menghentikan Marquez saat ini. Kalau dia tetap sehat, dia akan juara. Satu-satunya musuh dia sekarang adalah cedera. Meski Ducati punya skuad terbaik, tekanan internal mulai terasa. Juara bertahan Francesco Bagnaia justru tertinggal jauh musim ini. Banyak yang menyebut duet Marquez dan Bagnaia bisa menciptakan konflik di garasi.
Namun Stoner percaya Ducati cukup dewasa menghadapi situasi ini. Ia juga menekankan bahwa Ducati bukan tim yang hanya mendengarkan satu pembalap, meskipun Marquez tampil luar biasa. Saya yakin Ducati mengandalkan data dan kolaborasi. Mereka tak akan terpaku pada satu suara saja. Stoner pun mengingatkan bahwa kesuksesan Marquez bukan hanya karena talenta, tapi karena tim yang tahu cara mendukungnya secara menyeluruh. Setelah kemenangan kelimanya secara beruntun di Brno, Marquez kini mengalihkan fokus ke GP Austria dan GP Hungari. Kedua sirkuit tersebut menjadi medan krusial untuk menjaga momentum menuju paruh akhir musim. Kalau dia bisa lewati dua seri ini tanpa kendala, maka sulit bagi siapapun mengejarnya, kata Stoner. Marc Marquez bukan lagi pembalap muda nekat yang bergantung pada adrenalin. Kini ia tampil sebagai sosok matang, tenang, tapi tetap mematikan. Dengan motor Ducati EP25 di bawah kendalinya dan kondisi fisik yang prima, ia menjadi ancaman yang nyaris tak tertandingi. Casey Stoner tahu itu. Dunia MotoGP juga mulai menyadarinya. Dia sudah berubah, tapi intinya tetap sama. Marc tak kenal takut. Dan sekarang dia punya senjata yang lebih kuat dari sebelumnya. Franco Morbidelli percaya, Marc Marquez akan geser tahta Valentino Rossi. Setelah paruh musim pertama MotoGP 2025 berakhir, satu nama mendominasi sepenuhnya, Marc Marquez bersama Ducati. Pembalap Spanyol ini telah memenangkan 11 dari 12 balapan sprint dan 9 balapan utama, meraih total 381 poin. Unggul jauh dari Alex Marquez, 261, dan Francesco Bagnaia, 213. Kemenangan demi kemenangan membuatnya bukan hanya unggul, tapi seolah menjalankan misi pribadi. Marc tampil sebagai sosok dengan kombinasi sempurna antara pilot luar biasa dengan motor terbaik di grid. Dengan kemenangan hampir total dan rekor baru sepanjang musim. Ia sudah melampaui rekor Giacomo Agostini dan kini menatap rekor kemenangan Valentino Rossi, 89 kemenangan di kelas utama. Sedangkan Marquez sudah mengumpulkan 69 kemenangan. Tetapi bagi Marquez, menyamai atau melampaui Rossi bukanlah tujuannya. Yang penting baginya adalah meraih gelar dunia ke-9-nya pada musim ini. Meskipun telah pensiun sebagai pembalap sejak 2021, Valentino Rossi tetap menjadi figur sentral MotoGP melalui VR46 Racing Team-nya. Ia terus membina talenta seperti Francesco Bagnaia, yang mengikuti jejak Rossi dan sempat menjadi rival utama Marquez sebelumnya. Kini sang murid tampaknya lebih realistis, fokus mempertahankan posisi kedua klasemen ketimbang mengejar Marquez yang berada di orbit tersendiri. Bos tim dan pengamat, termasuk Paolo Campinotti, menyatakan bahwa Valentino justru tidak ingin melihat Marquez meraih gelar juara tahun ini. Gelar yang akan membuatnya menyamai 9 gelar milik Rossi. Bahkan ada spekulasi bahwa Pedro Acosta akan dikembangkan oleh Rossi sebagai senjata rahasia melawan dominasi Marquez pada musim-musim mendatang. Di tengah dominasi Marquez dan bayangan nama besar Rossi, muncul Franco Morbidelli, murid tertua Rossi yang kini berada di garasi VR46 Racing Team. Banyak yang menilai Morbidelli sebagai sosok yang loyal, cerdas di lintasan, dan penuh rasa hormat terhadap sang mentor. Sejak bergabung musim ini, Morbidelli menunjukkan performa impresif. 2 podium di Argentina dan Losail, memimpin balapan di Qatar hingga 10 lap, serta konsistensi tetap dalam zona top 4 klasemen meskipun bukan favorit utama. Dia bahkan sempat unggul atas Bagnaia dan Marquez dalam latihan awal GP Qatar, berkat arahan strategis Rossi yang disebutnya sebagai Advice Emas. Dalam wawancara terbaru, Morbidelli menyampaikan keyakinannya bahwa Marc Marquez memang akan menggantikan Valentino Rossi di puncak sejarah MotoGP. Marc sekarang adalah referensi utama, ia sangat agresif tapi stabil. Dari data yang kami pelajari di box dan saya berterima kasih karena diberi akses oleh Ducati. Itu menunjukkan bahwa ia saat ini lebih unggul dari siapapun, termasuk legenda seperti Rossi. Morbidelli tak lagi bicara sebagai komentator netral. Ia melihat realitas teknis dan performa Marquez, serta menyadari bahwa sang legenda VR46 pernah merawat talenta yang sekarang justru harus mengakui keunggulan Marquez. Bagnaia mungkin menjadi satu-satunya pesaing yang memiliki motor sama dan dukungan penuh dari Rossi. Tetapi ia sudah realistis bahwa memenangkan gelar musim ini adalah tantangan yang hampir tak mungkin. Pedro Acosta disebut sebagai kandidat masa depan untuk melawan dominasi Marquez, bila ia akhirnya bergabung dengan VR46 setelah kontrak KTM berakhir.
Sementara itu, Rossi tampak tidak secara terbuka melawan Marquez. Sebaliknya, ia disebut menghormati Mark sebagai kandidat utama juara dunia tahun ini, walau situasi membangkitkan luka lama rivalitas mereka. MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Bersama Ducati, ia tampil dominan, memecahkan rekor kemenangan dan membuka jalan untuk menyamai bahkan melampaui prestasi legendaris Valentino Rossi. Di balik layar, Rossi masih aktif membentuk generasi baru melalui tim VR46, dengan Francesco Bagnaia sebagai murid utama dan Pedro Acosta sebagai harapan masa depan. Namun, justru dari dalam lingkaran VR46, muncul pengakuan mengejutkan. Franco Morbidelli, murid lama Rossi yang kini bersinar kembali, menyatakan dengan jujur bahwa Marquez pantas menggantikan Rossi sebagai ikon MotoGP saat ini. Bagi Morbidelli, dominasi Marquez bukan sekadar hype, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. MotoGP 2025 adalah momen transisi sejarah. Sang legenda lama mulai tergeser, dan sang juara baru siap dimahkotai. Nyali Marc Marquez tak masuk logika, alien cuma bisa disabotase kesialan untuk gagal juarai MotoGP 2025. Marc Marquez, sang alien MotoGP, kini tengah mengukir namanya di halaman sejarah balap motor dunia dengan penampilan luar biasa di musim 2025. Pembalap asal Spanyol ini seakan tidak terbendung, bahkan meski baru bergabung dengan tim Ducati. Sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, Marc Marquez tidak hanya sekadar beradaptasi, dia langsung menyihir dunia dengan gaya balapnya yang mengagumkan. Menjejakkan kaki di Ducati, Marquez menampilkan performa luar biasa. Dalam 12 seri MotoGP 2025 yang telah digelar, ia sudah mengemas 10 podium, dengan 8 kemenangan yang semakin menegaskan dominasinya di lintasan. Satu-satunya kekalahan di sesi sprint race terjadi di IP Inggris di sirkuit Silverstone. Tetapi meski demikian, Marquez masih mampu finish di podium kedua, bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, dalam sesi sprint race yang merupakan format balapan mini, Marc hampir selalu berhasil melenggang ke podium tertinggi, sebuah bukti bahwa performanya sangat stabil dan luar biasa. Dengan total 381 poin hingga pertengahan musim, Marquez menempati posisi puncak klasemen, unggul jauh 120 poin dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Bahkan, dengan Francesco Bagnaia yang duduk di peringkat ketiga, Marquez memiliki keunggulan 168 poin. Kuatnya performa Marquez di atas motor membuatnya terlihat semakin tak terbendung. Keperkasaan Marquez di musim ini tidak luput dari perhatian banyak kalangan. Salah satu mantan juara dunia MotoGP, Jorge Lorenzo, memberikan pujian tinggi terhadap bakat alami yang dimiliki Marquez. Lorenzo, yang juga pernah menjadi rival berat Marquez di lintasan, mengakui bahwa Marquez memiliki keunggulan luar biasa. Lorenzo menilai bahwa Marquez adalah sosok pembalap dengan fisik yang sangat kuat. Meskipun dia menjalani latihan keras untuk membentuk fisiknya, bakat alami Marquez memang sudah terpancar sejak awal. Dia punya bakat alami, secara fisik, dia sudah sangat kuat, meskipun dia berlatih keras untuk membentuk fisiknya, ujar Lorenzo. Selain itu, Marquez juga memiliki mental baja yang membuatnya mampu mengambil risiko besar saat balapan. Marquez dikenal sebagai sosok yang tidak takut cedera, bahkan bisa dibilang dia lebih berani dibanding pembalap lain. Dia sangat kuat, terutama di tikungan kiri, yang tidak mudah. Kelemahannya justru yang membuatnya begitu kuat, dia tak kenal takut, lanjut Lorenzo. Kekuatan mental dan fisik Marquez adalah kombinasi yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Hanya saja, seperti yang diungkapkan Lorenzo, dia pernah membuat kesalahan di masa lalu, dan itu mengurangi kemampuannya. Namun, saat ini, Marc Marquez tampaknya telah belajar dari kesalahan itu dan tampil lebih matang dan cemerlang. Jika dia mampu menjaga konsistensi seperti yang ditunjukkan pada paruh pertama musim 2025, gelar juara dunia akan lebih cepat jatuh ke tangannya. Bagi Jorge Lorenzo, hal yang paling mengkhawatirkan dalam perjalanan Marquez menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 hanyalah faktor kesialan atau musibah besar yang bisa menggagalkan langkahnya. Jika tidak ada masalah besar yang terjadi, dia akan memenangkan kejuaraan dunia ini, ungkap Lorenzo tegas. Bahkan, Lorenzo merasa bahwa Marquez sudah hampir dipastikan akan meraih gelar juara dunia 2025. Mereka sudah bisa mulai membuat piala atas namanya, imbu Lorenzo,
Ia menyatakan bahwa gelar itu seolah sudah menjadi takdir bagi sang juara dunia 5 kali tersebut. Marc Marquez, yang sudah mengoleksi 8 gelar juara dunia, termasuk 6 di kelas utama MotoGP, kini berpeluang untuk menambah koleksi gelarnya. Dengan jarak poin yang begitu lebar dari para rival, banyak pihak yang mulai yakin bahwa hanya nasib buruk yang bisa menggagalkan Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Jorge Lorenzo, yang pernah berada dalam era balap bersama Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Marc Marquez, merasa bahwa saat ini Marquez berada di puncak performanya. Marc adalah pebalap dengan bakat alami, fisik yang sangat kuat, dan tanpa takut akan cedera. Itu membuatnya sangat tangguh, terutama pada tikungan kiri yang sulit. Kelemahan dia justru yang menjadi kekuatannya, tutur Lorenzo, menggambarkan Marquez sebagai pembalap yang jarang memiliki rival sebanding dalam hal keberanian dan ketangguhan. Pencapaian Marquez yang luar biasa di musim ini tidak hanya mencuri perhatian media dan penggemar, tetapi juga membuat banyak pembalap dan legenda MotoGP memberikan apresiasi tinggi. Hanya satu yang bisa menghentikan langkah Marquez, musibah besar. Namun, dalam dunia balap, itu adalah risiko yang harus dihadapi semua pembalap, termasuk Marc Marquez sendiri. Sejauh ini, jika tidak ada gangguan besar atau kecelakaan yang menghalangi, Marc Marquez sepertinya takkan terkejar lagi. Semua tanda menunjuk pada satu hal, gelar juara dunia MotoGP 2025 hampir pasti jatuh ke tangan alien ini. Dan dunia MotoGP sudah siap untuk menyambutnya kembali sebagai juara dunia, setelah bertahun-tahun perjuangan keras di lintasan. Hanya waktu yang akan menjawab, namun sepertinya, hanya musibah besar yang bisa menggagalkan dominasi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.